Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Gereja Katedral Jakarta Pusat. Halo Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Apakah pengalihan arus lalu lintas di Jumat Agung ini sudah diberlakukan? Baik, terima kasih Bayu dan juga Yasmin. Pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Gereja Katedral Jakarta Pusat, di mana di hari perayaan Jumat Agung hari ini situasi arus lalu lintas tampak cukup lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Gambir yang akan lurus menuju Harmoni cukup lancar pada pagi hari ini dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 50 sampai dengan 60 km per jam. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Begitu pula dari arah Taman Sari yang akan menuju ke Harmoni juga tampak cukup lancar. Sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan ini dikarenakan banyaknya pengendara yang masih menurunkan penumpang di depan pintu masuk Gereja Katedral Jakarta. Kami informasikan kepada umat Kristiani yang akan melaksanakan misa maupun ibadah di Gereja Katedral bahwa kami himbau untuk datang 1,5 jam sebelum misa maupun ibadah dimulai untuk melakukan registrasi, di mana hari ini ibadah akan dibagi menjadi 3 sesi, yakni pukul 12, pukul 15, dan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga dilarang untuk memarkirkan kendaraan di depan gereja karena telah disediakan tempat parkir di beberapa tempat sekitar Gereja Katedral Jakarta. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam mencapai 171 kasus laka lantas yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia, 15 orang luka berat, dan 115 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 70% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan faktor penyebab laka lantas diantaranya karenanya kurang berhati-hati dan tidak berkonsentrasi dalam mengendarai, dan sebanyak 18% pengemudi yang terlibat kecelakaan terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Untuk itu kami himbau untuk tetap meningkatkan konsentrasi pada saat berkendara dan tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Bayu dan juga Yasmin. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat melaporkan dari kawasan Gereja Katedral Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, berbagi takjil gratis biasa saja menjadi momen yang menyenangkan bagi masyarakat Utabaja yang beragama Muslim. Ya, namun pemirsa, aksi bagi takjil oleh polisi di Kota Bau, Sulawesi Tenggara malah sepi karena warga curiga ada razia. Niat baik anggota Satlantas Polres Bau, Sulawesi Tenggara untuk berbagi takjil kepada masyarakat nyaris gagal. Akibat berpakaian dinas lengkap saat berbagi takjil di pinggir jalan, masyarakat mengira anggota polisi Bau sedang mengadakan razia. Tidak ada yang mau lewat. Orang kira sweeping ini. Akibatnya jalanan di tempat mereka membagi takjil justru sepi. Warga takut melintas karena mengira ada sweeping kelengkapan surat-surat kendaraan. Kami bersama personil lalu lintas Polres Bau sedang menyusun terkait dengan takjil itu. Kemungkinan ada yang menilai atau mungkin berprasangka ada kegiatan razia mungkin. Ternyata bukan, Itu bagi-bagi takjil. Aksi kocak ini kemudian viral di media sosial hingga mendapat jutaan penonton dan komentar, termasuk komentar YouTuber ternama Ria Ricis yang mengatakan ingin membantu para polisi berbagi takjil dan THR.
Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Umat Kristiani hari ini memperingati wafatnya Yesus Kristus yang menjadi momen penting mengenang kembali kisah sengsara Yesus Kristus di kayu salib. Dan untuk mengetahui informasinya kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Amrina Rida yang kini berada di Gereja Santo Nikodemus Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Halo Amrina, bagaimana suasana peringatan wafatnya Yesus Kristus di sana? Silakan. Terima kasih. Ya halo Yasmin dan Bayu, memang benar bahwa hari ini hari Jumat umat Kristiani juga umat Katolik itu merayakan atau memperingati hari Jumat Agung menuju peringatan Hari Raya Paskah yang mana kita ketahui untuk Hari Raya Paskah sendiri jatuh pada 31 Maret 2024. Jadi memang biasanya sebelum Hari Raya Paskah ini ada peringatan-peringatan Hari Raya lain yang salah satunya adalah Hari Suci Jumat Agung. Nah kalau tempat kami melakukan saat ini yakni di Gereja Santo Nikodemus Ciputat, Tangerang Selatan pun juga tadi melaksanakan ada kegiatan dalam rangka Hari Jumat Agung di mana sejak pagi memang sudah banyak dari umat di gereja di sini yang sudah berkumpul sejak pagi untuk mengikuti salah satu prosesi yang memang baru saja selesai dilaksanakan, yaitu adalah prosesi visualisasi jalan salib atau kisah sengsara Yesus Kristus. Nah, jadi memang visualisasi jalan salib atau kisah sengsara Yesus Kristus ini adalah satu rangkaian cerita begitu ya yang divisualisasikan secara teatrikal oleh para umat di Gereja Santo Nikodemus ini. Tadi sebanyak kurang lebih ada 60 umat yang memperagakan atau melaksanakan aksi teatrikal ini. Begitu mereka tadi sudah dimulai sejak pada pukul 7:30 pagi dan baru saja selesai, jadi ada sekitar 1,5 jam visualisasi ini. Nah, visualisasi ini merupakan salah satu cerita. Mereka memvisualisasikan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus ini dalam satu rangkaian cerita. Mulai dari ketika Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati di pengadilan, lalu juga ketika Yesus Kristus jatuh hingga ketiga kalinya, dan juga hingga ketika akhirnya Yesus Kristus ini mengalami peristiwa salib untuk mengorbankan diri bagi para umat Kristiani dan juga umat Katolik. Tadi juga di sela-sela adanya visualisasi ini, tadi di sela-selanya ada doa-doa bersama yang dilakukan oleh para umat di sini dan dilakukan secara hikmat begitu ya. Mereka dengan hikmat dan mengikuti acara visualisasi ini, dan juga tentunya karena ini visualisasi ini adalah salah satu kegiatan untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus, tentunya ada sejumlah makna dan juga pesan yang disampaikan dalam visualisasi tersebut. Di antaranya adalah pesan terkait dengan kesabaran, pesan terkait dengan pengorbanan, dan juga pesan terkait dengan keikhlasan yang harapannya adalah nantinya dalam visualisasi ini umat-umat yang menyaksikan aksi teatrikal bisa menerapkan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya bagi umat, tentunya juga pesan-pesan tersebut diberlakukan bagi para pemimpin bangsa dan juga tokoh masyarakat begitu ya, untuk terus bertanggung jawab dan juga untuk rela berkorban bagi masyarakat yang ada di seluruh dunia begitu, dan terutama di Indonesia di tempat kita saat ini. Nah, selain adanya kegiatan visualisasi ini memang ada doa-doa lain, tapi kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ibadah untuk hari Jumat Agung ini baru akan dilaksanakan nanti pada pukul 3 sore dan juga pada pukul 6 sore kalau untuk di Gereja Santo Nikodemus di Ciputat ini. Tentunya kita berharap semoga agar pelaksanaan hari Jumat Agung dan juga menuju Hari Raya Paskah bisa berjalan dengan lancar. Yasmin dan juga Bayu. Ya baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan dari Gereja Santo Nikodemus Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali, sehat selalu.